It's already on, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lagi para pendengar dimanapun kalian berada. Ya, jadi di sore hari ini saya kembali jadi Emiya Shiro yang pekan kemarin sempat jadi Kiritsugu, tapi ternyata karena outfitnya kurang pas, panas pakai jas sama kemeja tuh, apalagi warna hitam ya lebih enak kawasan. Oke teman-teman, insya Allah pada sore hari ini ngaji saringan, ngaji bedah kreasi dan sharing ringan kembali hadir menemani waktu sore hari teman-teman untuk ngabuburit menjelang berbuka puasa di hari Senin. Yang insya Allah pada sore hari ini kita akan ngebahas anime gue banget, apalagi kalau misalkan bukan Hyoka. Ini salah satu anime dengan MC yang pertama apa ya, yang ngetren gue banget itu. Hyoka yang pertama atau Hachiman dulu sih? Hyoka tahun 2013 atau 12, Hachiman juga sebelumnya 2012. Tapi kalau dilihat dari kualitas ininya, kualitas grafiknya kan bagus Hyoka banget ya dibanding Origairu season 1. Kayaknya tetap duluan Hachiman dulu gak sih? Ya pokoknya intinya kita akan ngebahas anime gue banget bareng sama fanspage yang gue banget juga hari ini. Islamisasi bersama Oreki, insya Allah akan hadir bersama kita. Ini alhamdulillah Kak Aziz Rahman, Ustadz Aziz sudah bergabung bersama kita, akan saya undang ya teman-teman. Astagfirullah. Dan ini pas banget teman-teman. Bulan Sya'ban itu bulan yang disunahkan untuk berpuasa ya. Disunahkan untuk banyak-banyak berpuasa karena tinggal 26 atau 25 hari lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Istilahnya bisa juga kita bilang pemanasan lah ya. Ibarat lomba Ramadan itu kan puncak-puncaknya. Seorang atlet itu kan harus bersiap diri sebelum hari H Olimpiadenya. Jadi di bulan Sya'ban ini kita banyakin berpuasa, kita siap-siap supaya besok waktu Ramadan itu kita sudah terbiasa melakukan amal ibadah sehingga bisa mencapai amalan yang maksimal. Bahkan para salaf, pendahulu-pendahulu kita, generasi-generasi terbaik dari zaman Rasulullah, para sahabat dan seterusnya, tabi'in itu bersiap-siap bahkan sudah 6 bulan sebelum hadirnya bulan Ramadan. Itu kan berarti lama banget tuh. Malah melenceng kayak mana-mana ini. Saya akan coba undang teman kita yang biasa dipanggil Bang Neo dari Islamisasi bersama Oreki, insya Allah akan bergabung bersama kita. Tema pada sore hari ini sebagaimana sudah di-share kemarin-kemarin ya teman-teman, kita akan ngebahas tentang kan Allah itu maha pengampun, iya gak sih? Kita tahu semuanya Allah itu Al-Ghafur, Al-Afu, yang maha pengampun, yang maha pemaaf. Kalau di bahasa Indonesia kan itu terus, iya kita bermaksiat seenaknya aja nggak apa-apa dong, toh nanti juga ujungnya dimaafin. Sama kayak misalkan ungkapan kayak gini, semua muslim yang beriman, yang punya iman di hatinya itu bakal masuk ke neraka dulu dan nanti di sana bakal istilahnya dibersihkan dosa-dosanya dan nanti baru setelah itu bakal masuk surga lagi selama ada iman di hatinya. Nah jadi ya nggak apa-apa dong masuk neraka bentar, toh cuma dibersihkan sebentar. Nah ini yang nanti bakal kita bahas pada sore hari ini. Sebentarnya itu seperti apa? Kita perlu ingat bahwa satu hari di akhirat itu 1000 tahun dengan kita di dunia. Milenial, udah satu milenial tersendiri. Jadi nanti kita akan bahas dengan Ustadz Aziz yang lebih mumpuni soal ini tentunya. Lalu untuk postingan yang akan kita bedah itu meme teman-teman. Kemarin kita udah bahas tentang video, tentang dubbing juga bareng Kak Firas sama Kak Habun. Terus juga kita pernah bahas juga tentang komik bareng ikomik Kang L, Mas L ya, karena sama-sama orang Jawa. Nah lalu pada sore hari ini kita akan ngebahas meme yang dulu sempat pernah disinggung. Ini salah satu media yang paling mudah tersebarnya di tahun-tahun terakhir ini. Makanya dulu akun-akun meme itu lebih mudah dijangkau daripada akun-akun yang lain. Mungkin reach-nya lebih banyak dan lebih bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Alhamdulillah sudah bergabung sama kita. Assalamualaikum Ustadz Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terdengar ya suara saya? Terdengar jelas Ustadz. Nah, ini habis gerimis ini di tempat saya. Oh sama Ustadz, langitnya masih satu ya. Yes, alhamdulillah.
masih di kota Ustadz atau sudah balik ke kampung? Masih di kota ini, insya Allah. Ini Oh, masih di kota. kebetulan hari ini kan kerja ya, jadi sekalian aja lah sebelum pulang. Ini bergabung sama teman-teman untuk ngobrol, untuk bahas apa ya, meme kita kemarin ya. Iya, biasanya kita video singkat ini kebetulan untuk sore hari ini kita bahas terkait meme ya. Ini belum bergabung ya ini kreatornya ini. Belum Siapa ya Ustadz, kemarin? ini next saya Oregi. Oh iya, siap. Islamisasi bersama Oregi. Ini Oregi ini salah satu karakter yang paling menarik terutama bagi orang-orang Indonesia karena prinsip yang dibawa itu sangat sangat mind blowing. Jadi si Oregi ini ingin gimana Oregi itu? Gimana? Oregi itu Oregi yang ini, seperti apa ini? Yang kayak di belakang ini, Ustaz. Kelihatan nggak? Oh. Oregi Hutaru. Wah, kayak nggak kelihatan ya. Jadi si Oregi ini siswa kelas 1 SMA, baru aja masuk SMA, dan dia punya prinsip hidupnya. Aku ingin menyimpan energiku sebanyak mungkin. Jadi kalau misalkan ada suatu pekerjaan, dia ingin menyelesaikan itu secepat mungkin supaya segera bisa istirahat. Kalau misalkan pekerjaan itu nggak penting-penting banget buat dia, ya dia nggak bakal ngelakuin. Jadi bermalas-malasan dengan gaya. Oh gitu ya. Jadi seperti itu ya Oregi. Ini saya kira, mohon maaf ini sebelumnya ini untuk islamisasi bersama Oregi. Saya kira Oregi itu ini apa namanya, nama karakter begitu. Tapi itu nama ini ya, apa namanya, kayak semacam sifat begitu ya. Kalau bukan, itu nama karakter. Iya. Apa namanya? Oh, nama karakter. Saya kira nama karakter ini. Dan karakternya itu sifatnya seperti tadi. Oh begitu. Jadi kalau di dalam Islam itu kan kita ada ketika menjalani kehidupan itu kan harus ini kan berpikir sebelum bertindak, sebelum berbuat, sehingga kemudian kita ada beberapa hal yang kemudian menjadi skala prioritas, yang kemudian kita memahami bahwasanya setiap amal perbuatan kita itu kan terikat pada hukum syara dengan ahkam khamsah itu kan, wajib, kemudian sunnah ya, haram, makruh, dan mubah. Dan kemudian ketika kita bicara terkait dengan skala prioritas, kalau kita berfokus pada hukum syara, tentu kita sebagai seorang muslim kan harus mendahulukan yang wajib kan begitu. Dan kemudian setelah menjalankan semua hal-hal yang wajib, yang tentu sebagai untuk menambah ya pahala kita ditambah dengan yang sunnah gitu. Kalaupun mengerjakan yang mubah pun harus dilihat dulu, tidak semua aktivitas yang mubah itu kita lakukan, tetapi aktivitas-aktivitas yang hukumnya mubah tetapi kemudian bisa membuat diri kita ya di masa depan itu menjadi lebih baik ya, maka tentu ini boleh untuk dilakukan, tetapi jangan sampai kemudian melupakan yang wajib seperti itu, dan tentu yang makruh sebaiknya dihindari, apalagi yang haram. Nah kemudian kalau berkaca pada karakter Oregi ya tadi kan dikatakan ya ini segera ya dilaksanakan, habis itu terus biar bisa tidur gitu ya, ibaratnya itu kan tugasnya segera diselesaikan, habis itu bisa hibernasi total, mungkin tidur seharian, apalagi kalau libur panjang, mungkin seperti itu ya di dalam cerita karakter anime. Nah kalau sebagai seorang muslim kan kita tidak hanya sekedar seperti itu, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ya, waktu kita ya, itu untuk kegiatan yang positif ya tentunya, dan kemudian berpahala, yang kemudian tentu ada skala prioritas tadi ya, aktivitas-aktivitas yang wajib itu segera dilaksanakan begitu, dilakukan, sehingga kemudian ketika itu sudah selesai ya tentu kita harus ditambah kan dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai sunnah tadi ya, untuk menambah pahala kita, untuk memperbanyak dan memperberat amal soleh kita. Nah itu
Itu kan seperti itu. Hingga kemudian kita bisa memanajemen waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kapan waktunya kita harus belajar gitu ya, kapan waktunya kita harus mengaji, kapan waktunya kita harus membaca, dan kapan waktunya kita harus bermain. Dan bermainnya pun sebagai seorang muslim kan kita harus milih-milih kan. Bermainnya itu kita harus tidak asal main, bahkan bertemannya pun kita harus milih-milih ya. Sebagaimana obrolan kita pada pekan kemarin ya, ketika kita membahas atau membicarakan terkait dengan teman itu. Ini kan juga mempengaruhi ya. Jadi kan kalau karakter Oreki terus kemudian katakanlah, oh segera ini tugasnya diselesaikan, habis itu biar menjalankan aktivitas yang lain. Nah ini kan dilihat ini, aktivitasnya apa. Ya kalau biar segera terus bisa beraktivitas, tapi aktivitasnya aktivitas yang dalam tanda petik kurang begitu bermanfaat, ya ngapain kan begitu. Kan apa namanya, eman-eman kan waktu kita. Padahal Allah sudah mengingatkan kita kan di dalam Quran surat Al-Asr ya, yang kalau apa namanya di bulan Ramadan ya, setelah salam, terutama di sholat raweh yang kedua itu biasanya kan dibaca ya habis Fatihah, itu kan surat Al-Asr ya. Kalau yang pertama kan biasanya kan sholat raweh itu kan Fatihah, rakaat pertama kan At-Takasur ya. Terus kemudian rakaat kedua kan Al-Ikhlas. Nah, habis salam terus kemudian berikutnya kan biasanya Al-Asr. Nah, itu kan mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan ya kepada kita bahwasanya yaitu tadi auzubillahi minasyaitonirrajim wal asri ya. Jadi Allah bersumpah atas nama waktu ya, demi masa. Innal insana lafil khusrin ya. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu ya, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang senantiasa menasihati di dalam sesuatu yang hak ya, yang benar begitu, dan kemudian di dalam kebenaran yang hak dan juga di dalam kesabaran. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh ya. Innal insana lafil khusrin illa illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang senantiasa melakukan ini kan menyampaikan sesuatu yang hak di dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran. Karena kalau kita mengingatkan teman kita, kalau kita berdakwah, kalau kita memberikan nasihat, itu kan harus benar-benar bersabar ya kan. Kalau teman kita yang dinasihati mau mendengarkan enak, kalau menolak atau bahkan memusuhi, nah ini kan kita harus bersabar ya, bersabar di dalam menyampaikan kebenaran kepada teman, sahabat, dan saudara kita. Karena itu adalah wujud dari sebuah kasih sayang. Sehingga kemudian karakter-karakter seperti Oreki ya dan sejenisnya itu ketika selesai melaksanakan sebuah aktivitas atau amal perbuatannya yang itu adalah sesuatu yang wajib, maka tentu kemudian di-list ya untuk kemudian melakukan aktivitas yang lain. Nah, aktivitas yang lain ini harus memiliki skala prioritas, harus aktivitas yang positif ya tentunya, dan tentunya yang kalau bisa tidak hanya sekedar positif tapi kemudian bisa berpengaruh terhadap masa depan kita, dan tentu yang berpahala kan. Sebagai seorang muslim itu kan prioritas kita kan harus seperti itu. Jangan kemudian yang penting tugas sudah selesai, sudah sholat ya, sudah ngaji, PR sudah selesai, jadi saatnya kita hibernasi total gitu. Tidur seharian ya, nanti bangun-bangun apa namanya adzan maghrib misalkan begitu kan, habis sholat asar ya, tugas sudah selesai pekerjaan, terus kemudian tidur, nanti bangun-bangun adzan maghrib, kan tidak seperti itu juga. Apalagi tidur setelah atau tidur di sore hari itu kan juga kurang bagus begitu. Yes. Ya, mungkin seperti itu untuk awalan ini sambil menunggu teman kita ini masih belum bergabung ya. Mudah-mudahan berikan kemudahan. Mungkin ini apa namanya, hujan mungkin ya di tempat teman kita sehingga kemudian jaringannya susah untuk kemudian bergabung. Silakan saya kembalikan ke Kak Zaki untuk obrolan kita ini. Iya, semoga segera dimudahkan ya teman-teman. Bagaimana doa strategi tadi, Kak Bang Neo
bisa segera bergabung bersama kita. Soalnya ngobrolin Oreki ya enaknya sama orang yang kreatornya juga dong, kreator karyanya juga. Iya, betul. Alhamdulillah teman-teman. Dari yang ini tadi, anak tangkap tadi ada yang menarik Ustaz terkait sama Ya, uh, Al Asr tadi. Barusan ada yang komen tuh. Al Asr itu salah satu ya. surat favorit, jelas karena pendek kan ya. Karena pendek, ya Al begitu. Jadi kadang-kadang itu kita itu begitu ya, apa namanya surat-surat pendek, Al-Asr, terus kemudian Al-Kausar ya, Asar, terus Kulhu, kemudian Al Al-Ikhlas, Ikhlas. Al-Falak, An-Nas ya. Ya ini memang Aduh itu. ya apa namanya kadang-kadang menjadi sebuah favorit ya. Tapi kemudian kalau kita berkaca Iya. pada adik-adik kita ataupun keponakan-keponakan kita yang sekarang ini kan apa namanya ketika masuk TK ya, terutama di TK-TK Islam itu sekarang kan ada program juga hafalan ya, terutama di dalam hafiz menghafalkan surat-surat pendek. Kalau TK itu biasanya untuk surat-surat pendek di juz amma ya, juz 30 ya. Jadi kalau saya itu ketika ada anak kecil terus kemudian menghafalkan terutama di dalam surat yang panjang ya di juz amma itu misalkan uh, yang surat itu apa namanya An-Naba begitu ya. Itu kan kadang-kadang membuat kita itu wah ini masa kita kalah ini. Masa hafalan kita Iya, cuma iya, iya, iya. trikul. Padahal anak TK aja sudah Trikul itu menghafal demi surat-surat An-Naba gitu. Trikel ya, maksud kami kul huwallahu ahad, terus kemudian al-falaq dan juga an-nas. Maksudnya itu. Itu kan kalau di generasi saya itu kan mohon maaf ya ini kan bercandanya itu biasanya disebut dengan surat trikul gitu. Tiga kul Iya, gitu. iya. Tiga kul. Ya, mungkin itu Kak Zaki. Menarik ini, menarik ini. Sebenarnya kalau Bang Neo segera bergabung ini lebih enak ya, karena memang kalau kita membuat sesuatu kemudian kita berbicara terkait dengan yang bikin kontennya atau konten kreatornya, ini mungkin kita bisa lebih mudah begitu ya, lebih bisa memahami. Ya. Kalau secara sekilas kemarin saya baca postingannya ya, sebagaimana yang sudah antum share maupun Kak Neo itu kan kemarin Quran surat ini ya Al-An'am ya, Quran surat Al-An'am ayat 165. Kalau di dalam apa namanya postingan di akun islamisasi.bersama.org itu kan untuk suratnya itu kan ayat yang terakhir ya. Maksudnya 165 tapi tidak secara keseluruhan di dalam satu ayat itu, tapi di yang terakhir yang kalau saya baca kemarin itu ini kemarin sudah sempat saya tulis ya biar tidak salah ini mohon maaf. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang kemudian di sana dituliskan juga ya di dalam postingan itu yang artinya adalah sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita bicara di dalam Quran surat Al-An'am ini saya pikir saya juga kurang tahu ini apakah kemudian Bang Neo ini mengapa kok tidak utuh seluruhnya, maksudnya satu ayat full begitu ya, ataukah seperti apa? Ini saya juga tidak bisa menerka-nerka ini. Tapi kemudian kemarin saya Iya, sempat baca ya, kalau saya baca secara keseluruhan mulai dari yang pertama ya, ini mungkin saya bacakan artinya aja ya, yang di dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 yang nah, Ustaz. pertama artinya adalah dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kalian atas zat untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu amat tepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat ini secara keseluruhan, ini memang di beberapa apa ya, katakan di beberapa kalimat begitu ya, di dalam beberapa kata ini kan ada beberapa tafsirannya begitu ya. Kalau di yang pertama tadi dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi, ini maksudnya adalah Allah telah menjadikan kita ya untuk kemudian bisa meramaikan bumi ya. Kita diutus di muka bumi ini ya menjadi seorang khalifah ya, khalifah fil ard ya, sebagai seorang yang kemudian mengatur ya kehidupan ini yang kemudian silih berganti kan kepemimpinan itu dari generasi ke generasi.
waktu ke waktu kan berlanjut ya, silih berganti. Yang kemudian di dalam ayat selanjutnya itu kan yang artinya adalah dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini ya, Allah itu kan membeda-bedakan kita kan gitu. Membeda-bedakan di dalam hal terkait dengan misalkan rezeki, terus kemudian akhlak, kelakuan, kan kita bisa melihat ada orang baik, ada orang yang tidak baik begitu ya. Di dalam kebaikan, kejahatan, penampilan, bentuk fisik ya, warna dan lain sebagainya. Yang kemudian ini menunjukkan kepada kita semua bahwa berbagai macam perbedaan itu ini mengingatkan kita bahwasanya ada hikmah di balik itu ya. Yang kemudian selanjutnya itu adalah untuk menguji kalian tentang apa yang diberikan kepada kalian. Maksudnya apa? Ketika banyak perbedaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, tentu juga Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa yang paling mulia itu kan yang bertakwa kan gitu. Iman dan takwanya, bukan ketampanannya, bukan kecantikannya, bukan kegantengannya. Itu kan relatif ya bagi setiap orang. Tetapi kemudian kalau standarnya itu kita kembalikan kepada Sang Pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah mengatakan yang menjadi standar ini adalah takwa, maka kita di dalam menjalani kehidupan ini sebagaimana di kalimat berikutnya itu kan untuk menguji kalian tentang apa yang telah diberikan kepada kalian. Jadi kalau kita menjalani kehidupan di bumi ini kan kita diberikan waktu, kadang itu longgar ya, kadang itu sempit ya, secara waktu ya, kadang diberikan nikmat, diberikan kekayaan, atau kemudian diberikan kesempitan begitu, mungkin kemiskinan begitu ya, mohon maaf ya. Yang kemudian ini menjadi sebuah ujian. Apakah kalau kita diberikan nikmat yang banyak, ketika kita diberikan kekayaan yang besar, apakah kita semakin bersyukur atau malah semakin ingkar gitu? Kalau kita diberikan cobaan ujian dengan kekurangan, katakanlah kemiskinan seperti itu, apakah kita semakin mendekat kepada Allah dengan kesabaran atau malah semakin menjauh? Makanya kemudian dituliskan sama Bang Neo ya di ayat yang itu di postingan beliau itu, yang artinya adalah sesungguhnya Tuhanmu amat cepat ya siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini kalau kita lihat ini kan ada dua hal ya, mengandung pengertian ancaman sekaligus pengertian anjuran. Yang mana ancamannya adalah sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya kan gitu. Inna rabbaka sari'ul iqab kan gitu. Yang ini menunjukkan apa? Bahwa kalau kita ini nggak benar-benar taat begitu ya, tidak benar-benar taat menjalankan perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya, atau bahkan durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka ya tentu pasti akan diberikan siksaan yang sangat cepat dan ya sangat pedih gitu ya, yang sangat ngeri gitu ya. Kalau kita lihat di dalam surah itu, orang yang diberikan siksaan yang paling ringan itu kan diberikan kepada Abu Thalib ya, kepada paman Nabi ya. Beliau membela Nabi tetapi beliau tidak masuk Islam. Yang kemudian Rasulullah itu kan berdoa kepada Allah supaya Abu Thalib ini karena membela beliau dan kaum muslimin itu diberikan keringanan. Yang kemudian dikatakan bahwasanya Abu Thalib itu diberikan keringanan, beliau diberikan sandal yang terbuat dari bara api neraka, yang kemudian dia berlari-lari ya, merasa paling panas, padahal itu adalah siksa yang paling ringan. Ya, dikatakan di dalam sirah itu ketika sandal yang terbuat dari bara api itu dipakai, maka otaknya mendidih ya. Kita bisa membayangkan yang paling ringan aja seperti itu. Nah, dan itu hanya khusus untuk Abu Thalib. Nah, untuk kita ya pasti lebih dari itu gitu. Maka ini mengingatkan kepada kita ya untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, karena siksaannya itu sangat cepat begitu ya. Bahkan sebelum di hari nanti, kadang-kadang itu ketika ada orang yang durhaka itu diberikan balasan ketika di dunia. Kan ada yang seperti itu. Bagaimana orang yang suka berzina ya, suka main perempuan ya, nah, itu kan kemudian diberikan penyakit yang kita tahu bersama ya, belum ada obatnya sampai sekarang itu kan, penyakit HIV/AIDS kan gitu. Kalaupun mereka itu bisa bertahan hidup, itu kan harus mengkonsumsi obat terus kan gitu.
untuk menjaga virus yang ada di tubuhnya. Itu bisa dicek lah nanti di dalam ilmu kesehatan. Tapi kan secara umum kan tidak bisa menghilangkan virus itu. Dan kalau kita telusur itu kan sebagian virus itu kan ada ketika ini kan bermaksiat tadi, maka diberikan siksaan yang sangat cepat gitu ya. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Makanya kalau sudah bermaksiat itu harus segera-segera untuk bertaubat. Yang di dalam ayat berikutnya yang kata Bang Neo itu kan wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan apa? Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka ketika kita bermaksiat ya segera bertaubat gitu ya. Allah itu benar-benar mengasihani hambanya yang berlumuran dosa gitu. Kalau mereka bertaubat ya, taubatan nasuha, bukan taubat sambel gitu ya. Maksudnya nyaku tobat ya kan. Tapi kemudian besoknya bermaksiat lagi gitu ya. Ibarat ini habis makan sambel, kenapa orang-orang mengatakan tobat sambel? Habis makan sambel kepadasan ya, kepedesan gitu ya. Terlalu pedas itu kan tobat lah. Besok saya nggak akan makan sambel lagi. Ternyata udah selesai, besok makan sambel lagi kan gitu. Dan kadang-kadang kita itu kan begitu kan. Ketika melakukan sebuah aktivitas yang karena kekhilafan kita, ya kita bermaksiat, itu kan besok nggak akan saya ulangi lagi. Tetapi kemudian ternyata di dalam perjalanannya kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan maksiat itu lagi. Maka ini penting bagi kita untuk segera taubat, karena tadi ya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini pas ya, kurang lebih 1 bulan ke depan ini kita ketemu sama bulan Ramadan ya, yang mana sebagian besar kita tahu lah di mana pahala itu diobrol gitu ya. Maka ini harus dipersiapkan sejak dari sekarang gitu ya. Kita harus membiasakan ya, dengan kebiasaan melakukan amal soleh, melakukan ibadah-ibadah sunnah begitu, sehingga kemudian nanti kalau di bulan Ramadan sudah terbiasa, gak kaget gitu ya kalau istilah kita itu. Ya mungkin itu seperti itu. Ini tampaknya Bang Neo ini sudah bergabung tadi ya ini. Saya kembalikan ke Kak Zaki ini. Gimana Bang? Alhamdulillah ada kendala teknis, mungkin bisa dibantu. Tadi Antum udah sempat ngechat di live chat ya. Selamat bergabung juga teman-teman yang lain. Selamat datang juga, maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Selamat datang juga buat teman-teman yang lain. Di sini kita lagi ngaji bedah kreasi dan sharing ringan, disingkat ngabesi sharing dan ngaji bedah kreasi dan sharing ringan. Dan ini dilaksanakan di setiap Senin sore, insya Allah jam 4:30 sore. Dan pada pekan ini kita akan ngebahas postingan salah satu teman kita, konten kreator dakwah anime dari akun Islamisasi bersama Oreki. Ini akun yang saya sangat sukai karena gue dan juga mudah dicerna karena meme ya, memeable. Siapa juga orang di zaman sekarang yang nggak suka meme? Gampang banget dicerna pertama. Terus juga kedua, luas, idenya bisa didapat dari mana-mana. Bang Neo, mungkin nanti mudah kalau bisa mulai bisa cek sound Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Neo. Astagfirullah. Aduh. Iya, saran tuh masuk Bang. Ya. Masuk ini, apakah ada kendala Bang? Ini tampaknya mungkin cuaca kurang bersahabat ini di tempat. Halo, cek. Mungkin ya. Kedengaran? Oke Bang, kedengaran Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bentar. Nah, kalau Antum merasa itu kurang nyaman dengan menampilkan ini wujud Antum, wujud, astagfirullah. Kadang kan kita suka ini ya, Cunibyo itu sindrom yang merasa kita tuh pemeran utama dari suatu film atau anime, Ustaz. Kedengaran Jadi kan kadang kedengeran Bang, kedengeran. Jernih. Mungkin kalau Bang yang merasa kurang nyaman, jadi ya nggak apa-apa. Kadang kan, anak dulu juga waktu SMP ngerasa bahwa anak itu pemeran utama yang bisa melihat roh-roh halus KKIC. Itu zaman-zaman SMP, zaman-zaman itunya boomingnya KKIC dan ya anak ngerasa bahwa bisa Ketsu bisa menghancurkan berbagai roh jahat dengan kekuatan anak. Itu bertahan sampai SMA. Suka banget sih kayak gitu. Masa-masa Cunibyo. Aduh. Ada mungkin juga teman-teman Cunibyo yang
Malah ada ini Ustaz, ngebahas tentang Junibyo dikit ya. Ada teman di ini Ya, kreator juga, konten kreator anime juga, yang karena dia tuh Junibyo, sindrom yang merasa bahwa dia tuh pemeran utama dari suatu film, dia tuh sampai nulis novel di masa-masa ini, di masa-masa Junibyo-nya. Dan Ana diminta baca waktu itu, ini dulu zaman saya masih Junibyo, coba antum baca, mana tahu ternyata ceritanya bagus ya. Ana baca ya oke-oke aja, bagus aja. ya itu kan memang Merasa kalau kita bicara terkait tulisan atau novel, ya, terutama fiksi itu kan menarik ya. Kalau di dalam yang disampaikan oleh guru saya itu kan cerita fiksi itu ya diperbolehkan. Yang terpenting jalan ceritanya itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum syara, kan seperti itu. Nah kalau kita bicara terkait dengan novel saja, kadang-kadang di dalam sebuah tulisan novel atau kemudian cerita atau buku cerita itu kadang-kadang itu kalau misalkan ceritanya itu bagus itu kadang bisa mempengaruhi para pembaca. Bahkan di dalam salah satu skin anime ya, seingat saya itu ada satu nama karakter anime yang kemudian menurut cerita di dalam anime tersebut itu juga nama itu ya diberikan oleh orang tuanya itu diambilkan dari karakter novel tulisan novel dari gurunya. Ada, Masya Allah. tahu nggak? Itu siapa? Coba siapa? Karakternya itu Naruto kan, itu kan di dalam cerita Naruto itu kan karakter itu kan dikarang di dalam novelnya Jiraiya kan. Jiraiya itu kan gurunya Naruto kan gitu di dalam ceritanya gitu. Karena menarik ya, terus kemudian si bapaknya Naruto siapa itu Minato ya dan ibunya itu Kushina atau siapa itu ya itu terinspirasi dari novelnya Jiraiya yang kemudian itu karakternya ini adalah seorang pembaru ya yang kemudian mampu memberikan perubahan besar di dalam dunia ninja di dalam serial Naruto itu sehingga kemudian nama anaknya itu diberikan nama karakter itu besar harapan dari Minato, orang tuanya Minato ini supaya Naruto itu menjadi itu tadi kan gitu kan sama ya di dalam kalau pemberian nama yang diberikan oleh orang-orang tua kita ya bagaimana kemudian orang tua kita memberikan nama kepada kita itu kan penuh dengan doa gitu ya penuh dengan harapan kita diberikan nama seperti ini ya itu pasti ada artinya kan begitu ya yang kemudian mungkin kita bisa menerka-nerka atau kemudian kalau kita sudah besar sudah dewasa kita bisa bertanya kepada orang tua kita kenapa kok saya diberikan nama seperti ini kan gitu bahkan di TikTok itu beberapa waktu yang lalu kan pernah viral juga ya ada filosofi ada seorang anak laki-laki diberikan nama Filtra atau apa ya Filia ya kalau nggak salah itu dia penasaran ini kata itu dari apa ya dari kata apa ini kan nama ini aneh dicarikan dari bahasa apa itu nggak aneh ketika dia sudah besar ya kan kemudian ditanyakan ini apa ya, ternyata itu adalah singkatan dari filter surya yang katanya ini adalah rokok kesukaan dari ayahnya bahkan sampai diberikan nama itu kan Masya Allah ini kan sama seperti itu ya pemberian nama ya. Kan ada cerita-cerita terobsesi. Kita juga nggak tahu ya itu ada cerita apa sehingga kemudian diberikan nama itu. Tetapi kan setiap nama itu ya itu tadi pasti ada hikmah atau ada cerita di baliknya. Bahkan kemudian kalau kita anak-anak mungkin ya seperti seusia Kak Zaki ya anak kelahiran tahun 2000-an pada waktu itu ya ketika saya masih remaja ya ketika saya masih kecil waktu itu sepak bola itu adalah Liga Italia jadi banyak sekali bintang-bintang sepak bola Italia itu zaman itu orang yang penggemar bola itu nama anak-anaknya itu diambilkan dari nama-nama itu tokoh-tokoh pemain bola saking senengnya itu kan ada nama-nama Inzaghi ya nama-nama Beckham pada waktu itu ya terus kemudian nama Totti waktu itu ya ini kalau era-era sekarang mungkin ya Messi, Ronaldo dan lain sebagainya tapi kan itu tadi ya
karena tidak di apa namanya, mohon maaf ini, karena tidak dilandasi oleh Islam begitu ya, kemudian mengidolakan itu kan, harapannya kita dia menjadi bintang pemain bola yang terkenal, duitnya banyak dan lain sebagainya, kan seperti itu. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim harusnya kan harus lebih dari itu kan gitu, harus lebih dari itu, harusnya kemudian kita memberikan inspirasi ya, nama kepada anak-anak kita dan lain sebagainya. Itu adalah nama yang kemudian mengandung doa kebaikan, ataupun bisa dinisbahkan kepada nama-nama tokoh-tokoh ya Islam, tokoh-tokoh pembaharu ya, para sahabat ya, para ulama dan lain sebagainya, sehingga kemudian ilmunya itu, harapannya itu bisa, maksudnya harapannya adalah anak yang diberikan nama sebagaimana nama tokoh Islam itu dia ketika sudah dewasa bisa berkontribusi sebagaimana itu tadi ya, nama tokoh besar itu. Nah, ini kan seperti itu. Jadi ini adalah sebuah harapan gitu ya. Bisa jadi katakanlah orang tua dulu banyak, mohon maaf ya, mungkin banyak bermaksiat, terus kemudian Allah memberikan amanah, memberikan anak yang kemudian dia bertaubat mohon ampun ya, terus kemudian nama anaknya itu diberikan nama yang ini ya, nama yang Islami begitu, harapannya supaya menjadi anak yang soleh, tidak sebagaimana dirinya. Mungkin seperti itulah ini kurang lebih gambarannya ini. Ini tampaknya sudah ini ya bergabung ini. Ini gimana ini Bang Nil? Oke, anak sambut dulu ya, Sat. Jadi ini teman-teman. Oh ya. Kita ulangi lagi dari awal. Alhamdulillah banyak yang bergabung. Jadi mungkin kita perlu perkenalan dikit lagi. Selamat datang teman-teman di Ngabesi Sharingan, ngaji bedah kreasi dan sharing ringan. Jadi kita akan hadir di setiap Senin, insya Allah jam 4:30 sore, menjelang berbuka puasa sambil ngabuburit. Ingat, ini bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Mari kita pemanasan, banyakin puasa. Karena di bulan Sya'ban juga disunahkan untuk banyak-banyak berpuasa. Dan insya Allah di pekan kali ini, hari Senin ini, kita akan membahas kreasi teman kita, Islamisasi bersama Oreki, akun meme yang ngebahas anime dan diberikan sudut pandang Islamnya seperti apa, seperti itu. Nah, di konten yang kita bahas pada sore hari ini itu terkait dengan konten yang saya share di story sebelumnya. Nanti mungkin selesai live teman-teman bisa cek di story @capy, itu akun dubbing anime yang kita beri bumbu-bumbu keislaman di sana. Dan teman-teman, ini merupakan acara dari galeri kajian anime. Jadi mungkin aja teman-teman Instagram galeri kajian anime juga. Di sana kita ngumpulin konten-konten dari teman-teman yang membahas keislaman dengan perantara dakwah anime dan Jepangan lainnya. Jadi di sini udah bergabung sama kita Bang Neo, cuman kebetulan karena hitam tidak mau face reveal. Tadi katanya ada salah satu yang di chat bilang kalau Bang Neo itu selain hemat Oreki itu selain hemat energi, itu juga hemat kuota, teman-teman. Jadi cek enggak itu bercanda ya. Bercanda ya Bang Oreki ya. Itu foto festif cuma kayak apa sih, males kan. Dan malas spesifik gitu, tapi nanti udah jelek admin ya. Oke, nggak apa-apa. Kita hormati itu keputusan antum ya. Jadi di sore hari ini, oke, Bang Oreki, suara Ana masuk ya? Cek. Nah, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang Hyuga, teman-teman. Tadi udah sempat disinggung di awal. Oreki itu kan karakter yang boy banget, dimana dia tuh berusaha menghemat energi sebisa mungkin gitu kan ya. Dan kebetulan anak tuh nyelesain Hyuga juga baru tahun 2020 kemarin. Waktu awal-awal news Indonesia munculin di YouTube anime Hyuga, dan karena anime Hyuga tuh hype banget pada masanya, dan waktu itu anak belum sempat nonton. Oh, alhamdulillah nih dapat yang legal, update lengkap 24 episode plus OVA, ya udah ditonton aja. Nah, jadi ini teman-teman, Bang Neo, Anda bisa Kenapa? Coba nah, apa? Enggak dengar. Ide antum, Bang Oreki, ide antum itu kan cek sarana masuk ya? Ngelek. Oke, Ana pelan-pelan. Jadi kan ini nih di postingan antum
Itu kan si Fukube Ya, lagi ngobrol sama Reki itu. Dan itu kan ya betul. konteksnya beda banget dengan yang udah itu menjadikan meme. Mereka tuh Ya lagi betul. ngobrolin tentang jam pulang sekolah yang sore banget dan mereka harus mendaftar klub ya, mendaftar klub ekstrakurikuler. Tapi langsung bisa kepikiran, oh ini pas banget nih scene-nya ini dijadikan meme tentang itu nggak pengampun dan kita boleh seenaknya berbuat maksiat. Itu gimana, Ahi? Antum idenya dari mana Eh, terus gak yang hendak sampaikan apa? apa? Karena menurut saya cocok aja gitu sih, kan apa si Fukube itu kan angkat tangan kan itu serasa berkata, oh Allah itu akan pengampun gitu kan. Tidak apa-apa lah bangsa dikit-dikit lah gitu kan. Hmm, emang Terus dari itu itu ya, kan, emang dari adegannya. iya ada kekerasan sedikit kita bertakwa juga sama dari kreativitas tambah-tambah itu. Sekarang tuh agak putus-putus, Ahi. Kalau cukup apa Cek, kan cek. jelek kan kalau Iya, agak nge-lag suaranya ya. Oke, nggak apa, nggak apa. Ini ya teman-teman, sambil menunggu Bang Rio mungkin menyetel ininya, menyetel sinyalnya, mungkin pindah tempat sedikit atau gimana. Kita bakal masuk lagi ke ini teman-teman. Eh, tentang Fukube tadi. Fukube itu di episode terakhir. Iya, masuk Ahi. Masuk Bang Oregi. bener Enggak, aku Pak. ya. Antum jawab benerin dulu ya. Fukube itu di akhir-akhir kita lanjutin sedikit ya, teman-teman. Fukube itu di Ya, akhir-akhir ini Ustaz, temannya si ya. Oreki, teman sahabat karibnya. Jadi kalau misalkan Oreki tadi orangnya sangat pemalas banget, Fukube itu kebalikannya. Dia orang yang aktif banget. Jadi ikut organisasi, kan masa SMA ya, ikut organisasi, ikut banyak ekstrakurikuler kayak gitu. Nah, ternyata si Fukube ini waktu diceritakan di episode 23 akhir-akhir ya teman-teman, itu Fukube itu orang yang waktu SMP dia orang yang sangat ambisius. Nah, karena sangat ambisius, dia saking ambisiusnya kalau nggak mau kalah dan um, mewujudkannya dengan cara yang salah, dia bakal marah ke orang yang bisa ngalahin dia. Dia bukan belajar dari kesalahan, tapi dia nggak terima kalau misalkan kalah. Bahkan meskipun itu cuma main game. Jadi kalau game kita tembak-tembakan dan si Fukuki itu kalah, dia bakal marah habis-habisan sama orang yang ini, orang yang ngalahin dia. Dan juga sebagaimana orang yang main PS pada umumnya pasti nyalahin stick dong. Kayak gitu. Gue termasuk orang yang kayak gitu. Anda jadi ingat Ustaz, terkait dengan tobat sambel yang tadi sempat disinggung bahwa Fukube itu orang yang berusaha merubah diri. Ketika SMP dia orang yang merasa dirinya itu pemarah, emosional, tidak bisa mengontrol emosi. Pindah ke SMA, dia jadi orang yang lebih nerimo dan bisa menerima kekalahan. Itu yang Anda lihat dari Fukube. Jadi, alhamdulillah tadi sempat disinggung dengan tobat sambel tadi ya Ustaz. Apalagi postingan yang sedang kita bahas juga ngebahas tentang taubat. Kita jangan bermain-main dengan taubat meskipun Allah itu maha pengampun. Kan seperti itu teman-teman, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Aziz tadi. Bahkan hisab yang paling ringan di neraka itu diberikan pada Abu Thalib, karena Abu Thalib kita tahu kan orang yang membantu dakwah Rasulullah SAW, tapi pada akhirnya beliau tidak bersyahadat dan tidak masuk Islam. Jadi hukuman yang paling ringan aja si Abu Thalib merasa ini tuh hukuman yang udah sangat berat banget. Nah, gimana dengan kita yang nggak ngebantu Rasulullah sama sekali, dosa masih bergelimpangan di mana-mana, sampai kadang-kadang itu kita perlu berhati juga teman-teman, karena di anime itu kadang terminologi antara iblis sama malaikat sama kebaikan malaikat itu sok kadang dibolak-balik. Kayak misalkan ini agak melenceng sedikit dari Hyoka, itu ada Kamino Mizu Shirosekai. Ini anime yang gue banget juga teman-teman. Ingat Kamino Mizu Shirosekai itu terkait laki-laki yang berusaha menembak 100 cewek. Dan di sana tokoh utamanya justru iblis. Jadi
Anda perlu ngingetin aja dikit-dikit kalau iya kadang kita perlu berhati-hati karena ideologinya tuh agak lucu sebenarnya. Dan diingetin kembali bahwa siksa neraka itu ya nggak main-main. 1 hari di neraka itu semakin 1000 tahun di dunia, 1 milenium 1000 tahun itu kita udah ngapain aja coba nanti orang-orang di surga kita udah minder kalau misalkan masuk neraka kan. Teman kita yang masuk surga udah jadi karakter utama isekai dengan harem-haremnya kayak gitu misal. Ada juga orang yang harus membersihkan dirinya di neraka, jadi tidak boleh uh, menganggap ringan seperti itu. Kayak gitu bukan Bang Oreki yang mau antum sampaikan lewat meme-nya, atau mungkin antum ada tambahan lain? Iya, sudah benar sebenarnya. Ya, sudah betul. Ada lagi, antum mungkin bisa cerita dikit tentang karakter Oreki yang bisa antum ambil, atau Fukube, kalau anda sendiri malah ngefans sama Fukube-nya sih daripada si Oreki. Kalau lebih dua-duanya sih sebenarnya, karena laki-laki lumayan sama cewek-cewek gitu kan, lebih baik pakai Oreki saja gitu kan, karena hanya good looking lah. Kata aku pakai Oreki karena good looking aja udah. Biasa pakai putus-putus saya. Halo. Iya, agak dideketin ke speaker mungkin itu mulut antum. Begini. Oreki itu kan good looking kan, ganteng lah pokoknya. Ya pokoknya. Buat konten wibu pakai Oreki itu sengaja sebenarnya buat apa, mencari cewek aja. Dan akhirnya si Oreki dapat si itu ya, dapat si siapa sih namanya ini ceweknya, heroinnya namanya siapa Bang Oreki? Standar Citanda ya. Tadi kan enggak si Citanda itu jatuh hati Oreki bukan karena good lookingnya, tapi lebih karena kemampuan otaknya, iya enggak? Meskipun gimana? Tapi kalau lihat POV itu tidak ada romansnya, kayak apa, datar begitu, cintanya sama Oreki tidak ada hubungan gitu. Tapi di akhir ada yang ketika si Fukube sama itu siapa lagi, astagfirullah, cewek satunya, heroin satunya di hari Valentine itu yang anak ceritain tadi, kisah kilas baliknya si Fukube, orang yang pengen berubah dari masa SMP-nya jadi orang yang lebih nyantai, lebih tawakal dan mau menerima kekalahan. Tapi di lain sisi Oreki juga belajar dari Fukube, dia nggak mau jadi orang yang sangat terobsesi pada mimpinya, dan akhirnya si Oreki jadi orang yang seperti sekarang juga kan, orang yang ya bisa dibilang nyantai juga enggak, tapi paling kayak yang dibilang Ustadz Aziz di awal tadi, melakukan sesuatu dengan cepat untuk bisa segera hibernasi. Bisa dibilang nggak punya semangat hidup sih daripada nyantai. Iya nggak? Mungkin antum ada pandangan lain? Iya betul. Oh ya, betul, sini sudah mau azan nih, karena sini apa, Makassar ya. Ini sudah Wita. Oh, Wita. Malam. Iya, sedikit lagi sebenarnya. Oh ya, mungkin Ustadz, sebagaimana disampaikan Bang Nil tadi, mungkin karena perbedaan waktu, Indonesia itu luas ya teman-teman. Jadi Oh ya. iya, terkait dengan Ya baik, ini menarik ini tadi ketika Bang Eki menyampaikan, terus kemudian ada banyak komentar ya di chat ini. Jadi teman-teman sekalian, ini kan perlu dipahami ya bahwa kita bisa mengambil inspirasi dari banyak hal, dari setiap kejadian, dari film, dari cerita, banyak hal lah, termasuk di dalam anime.
Tetapi kemudian sebagai seorang muslim ya, kalau kita bicara terkait dengan film, bicara terkait dengan anime ya, tentu kita harus memiliki satu filter kan. Tidak semua film, tidak semua anime itu kita tonton gitu, boleh kita tonton ya. Tentu ada batasan-batasannya kan. Yang batasannya adalah hukum syara. Ketika animenya bergenre yang maaf porno ya, Tiga-tiga. tapi kemudian kalau kita anime yang lebih ya untuk memberikan semangat, inspirasi, ya nggak ada masalah ya. Tetapi kemudian yang paling penting tadi kalau disinggung sama Bang Zaki ya terkait dengan ini si Oreki lebih takwa atau tidak? Saya pikir itu bukan takwa ya, karena memang yang pertama adalah ceritanya kan bukan Muslim ya, bukan remaja Muslim. Saya pikir itu ada lebih dalam sikap untuk menuju ke arah kedewasaan ya. Jadi kalau kita ke masih remaja ya, masa pertumbuhan, itu kadang-kadang kan sifat kekanak-kanakan kita ya, mohon maaf ya ini teman-teman, sifat kekanak-kanakan kita itu kan kadang-kadang kan muncul ya. Jadi setiap apa keinginan kita, maksud kita itu harus terpenuhi ya. Bahkan orang lain harus mengikuti apa mau kita, apa maksud kita ya. Atau istilah itu ya, bakok kita ya, kita ingin diakui, eksis dan lain sebagainya. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia ya, bertambahnya kedewasaan, ini kita bisa memahami ya, bagaimana kemudian kita harus menghormati pendapat ini, sehingga kemudian bisa lebih legowo begitu ya, menerima berbagai macam perbedaan dan lain sebagainya. Nah ini adalah satu hal yang patut untuk bisa kemudian kita renungi bersama begitu. Nah, apalagi sebagai seorang muslim ya, tentu yang harus dijadikan patokan atau pegangan ya, jadikan standar hukum ya tadi ya, hukum syara. Bagaimana kemudian ini aktivitas perbuatan dan sebagainya ini harus kita lakukan, mana yang harus didahulukan, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh. Ini harus kita berikan skala prioritas. Nah, kalau kita bicara anime kan buatannya orang-orang Jepang ya. Orang-orang Jepang sebagaimana kita tahu ya, karakternya itu adalah termasuk orang Jepang itu adalah bangsa yang cukup rajin ya. Bahkan saya pernah nonton begitu ya di YouTube itu orang Jepang itu kalau bekerja biasanya sampai malam begitu ya, bahkan sampai jam 7, bahkan sampai jam 9-10 malam, dan itu bagi mereka itu biasa begitu ya, sama seperti yang karakter di dalam anime itu. Ini budaya mereka itu seperti itu ya, sekolah sampai sore, habis itu terus kemudian ikut kegiatan, itu seolah-olah biasa, sudah budaya mereka. Bahkan kalau tidak seperti itu mungkin bagi masyarakat Jepang itu dianggap sebagai ini ya, pemalas begitu ya. Nah, tapi bagi orang muslim kan tidak seperti itu ya, ketika kita memahami hukum syara ya. Maka kemudian setiap aktivitas perbuatan kita kembalikan kepada hukum syara ya. Kita harus menunaikan setiap kewajiban, harus segera ditunaikan. Dan kemudian setelah melaksanakan kewajiban ditambah dengan amalan-amalan nafilah ya, aktivitas-aktivitas yang sunnah begitu, sehingga kemudian bisa menambah amal soleh kita. Kalau ketika kita sudah menyelesaikan semua tugas kita, semua kewajiban kita, terus kemudian kita nggak ngapa-ngapain, terus kemudian kita tidak meluangkan waktu kita dengan yang baik, maka di sana setan itu biasanya masuk gitu ya. Jadi ada pikiran-pikiran, mohon maaf ini, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor itu berseliweran, sehingga kemudian mendorong kita untuk menghabiskan waktu-waktu untuk kemudian perbuatan yang tidak berfaedah gitu ya, kurang bermanfaat. Apalagi kalau kemudian aktivitasnya yang tidak bermanfaat itu kemudian diupload di sosial media, apalagi kalau yang diupload itu ada sesuatu yang ada konten maksiatnya, misalkan ada konten bohongnya, ada konten penipuannya yang kemudian itu tersebar luas kepada orang-orang kesana kemari, ya nanti kan bisa berujung pada dosa jariah. Tapi bagaimana kemudian kalau kita menghabiskan waktu kita untuk aktivitas yang positif, buat konten yang bisa menginspirasi orang, bisa membuat orang itu bisa semakin bersemangat di dalam kita, yang kemudian itu di-share, di-upload, dibagikan kemana-mana oleh setiap orang, dan kemudian setiap orang itu yang mengetahui konten kita itu terinspirasi, terus kemudian bisa semakin taat, maka kita akan mendapatkan pahala jariah. Nah, yang membedakan itu tadi, bagaimana konten itu
untuk positif atau untuk yang negatif ya. Kalau negatif ya itu memberikan dampak negatif, bisa berakibat kepada dosa jariah. Tapi kalau kontennya itu positif, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada pahala, pasti akan memberikan pahala jariah kepada kita. Ketika orang itu terinspirasi atau bahkan orang itu dia semakin taat, orang itu bisa masuk Islam begitu ya, kita akan mendapatkan pahala di sana. Dan jangan pernah berpikir, oh saya masih banyak dosa, terus kemudian kita belum pas lah untuk menyebarkan kebaikan ya, jangan seperti itu ya. Tetapi kemudian ya sambil berjalan ya, sambil berproses kita berubah menjadi lebih baik ya, kita juga menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah Islam itu. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah berfirman yang artinya di dalam Quran surat Al-Imran 3, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita sudah bicara surga, bicara terkait dengan kebaikan, dulu ketika di dalam salah satu peperangan ya, ketika itu Rasulullah menyampaikan atau bersabda kepada salah seorang sahabat ya, sesungguhnya kalau engkau wafat syahid di dalam berperang membela agama Allah, maka engkau akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika itu sahabat itu mengatakan, seluas langit dan bumi ya Rasul. Hingga kemudian beberapa butir kurma yang ada di mulutnya itu segera dibuang, terus kemudian dia berlari ke medan jihad hingga kemudian syahid di sana, hingga kemudian dikatakan dia masuk surga. Mereka itu bersegera begitu ya, ketika diberikan pahala, disampaikan surga, itu mereka bersegera. Nah, kita itu kan kadang-kadang kan tidak seperti itu ya. Ketika kita di jalan ya, ketemu pohon mangga sudah berbuah itu, nah ini ayo ambil itu, punya orang padahal itu. Aduh. Nah itu kan jangan diambil punya orang. Wah itu nanti nggak apa-apa itu. Kadang-kadang itu kita nggak berpikir ya. Ambil aja, giliran sudah diambil, ternyata punya orang. Astagfirullahaladzim. Nah, segera menyampaikan permintaan maaf dan sebagainya. Nah kadang-kadang kita itu seperti itu, tetapi giliran ada kebaikan, itu kadang itu kita mikir, tapi ujung-ujungnya nggak dilaksanakan. Nah kita itu gitu, seringnya itu gitu ya. Ketika sholat Jumat ya, ada kotak infak ya biasanya kan ada di hadapan kita, ya mau dimasukkan berapa itu kan dipikir, ya. Tapi ujung-ujungnya diambil yang nilainya paling kecil ya, bahkan yang paling lecek gitu ya, mohon maaf, untuk uang kertasnya itu baru dimasukkan. Itu pun dipikir lama gitu ya. Padahal berapapun yang dimasukkan, ketika itu menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, pasti akan berpahala. Harusnya ketika amal soleh, amal kebaikan berpahala, kita nggak usah mikir panjang, segera laksanakan, segera lakukan. Karena ya kita sebagai manusia yang tidak luput dari banyak khilaf dan dosa, maka harus sering-sering ya beristighfar, sering-sering melakukan amal soleh, sehingga kemudian dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak, itu bisa tertutupi oleh amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan kita. Jadi betul yang disampaikan oleh teman kita ya dalam meme-nya itu ya, Bang Oreki ya. Sesungguhnya ya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang di dalam surat Al-An'am ayat 165. Jadi ini mengingatkan kepada kita ya bahwa Allah selain memberikan ancaman kepada kita bagi orang-orang yang tidak taat begitu ya, akan diberikan siksaan yang berat begitu ya di akhirat nanti, tetapi sekaligus ya Allah juga mengingatkan kepada kita, menganjurkan, memberikan anjuran kepada kita untuk segera bertaubat begitu ya, memohon ampunan karena Dia ya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi teman-teman sekalian ya, mumpung ini masih 1 bulan menuju Ramadan ya, marilah kita persiapkan diri kita, kita pantaskan diri kita, kita tata hati kita, niat kita ya. Sehingga kemudian kita bisa semakin taat ya, nanti di bulan suci Ramadan kita sudah tinggal jalan gitu ya. Ibaratnya sekarang itu sudah persiapan berdiri ya, mungkin dari merangkak ya berdiri pelan. Nanti kalau bulan Ramadan kita sudah bisa berlari untuk banyak-banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, beribadah, sehingga di bulan suci Ramadan kita sudah benar-benar siap untuk menjadi hambanya yang bertakwa sebagaimana
di dalam perintah, di dalam berpuasa itu ya di dalam Quran surat Al-Baqarah untuk menjadikan kita sebagai insan yang muttaqin, insan yang bertakwa. Maka harus dipersiapkan sejak dari sekarang. Mungkin dikatakan masih 1 bulan, mas 1 bulan itu sempit. 1 bulan itu sangat-sangat tidak lama, maka harus segera siapkanlah ya, agar kemudian kita bisa siap menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin itu dari saya Kak Zaki dan juga teman-teman sekalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan buat sore ini Ustaz. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara di sore hari ini. Afwan mungkin tadi banyak kendala teknisnya, seharusnya kajian mulai 4:30, tapi qadarullah Bang Nio mengalami Bang Islamisasi bersama Oreki mengalami kendala teknis yang tadi akhirnya baru bisa bergabung sekitar jam 5-an, dan akhirnya kurang banyak waktu untuk mengobrol karena tadi audionya juga ternyata kualitasnya kurang mumpuni seperti itu ya teman-teman. Insya Allah nanti akan kami perbaiki di live selanjutnya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas di sore hari ini. Kita balik lagi di pekan depan dalam ngabesi saringan, ngaji bedah kreasi dan saring ringan. Teman-teman yang belum follow bisa follow di akunnya Bang Islamisasi bersama Oreki. Di sana selalu update tiap pekannya tentang meme yang ngebahas konten-konten Islami. Banyak kan diambil dari anime-anime yang lagi ngehit sekarang, kayak misalkan kemarin sempat komisan tidak bisa komunikasi, komisan can't communicate. Terus juga ada juga ya ini juga Hyuga juga salah satu anime yang legendaris dari Kyoto Animation karena mendobrak grafis pada masanya di tahun 2012 pada waktu itu. Kalau juga kami di Galeri Kajian Anime, di sana kami selalu update postingan-postingan teman-teman, repost postingan para kreator yang berkaitan dengan dakwah Islam tapi menggunakan media anime. Saya Biru Zaki dari capy.id, akun anime dubbing Islami. Kita berjumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz Aziz. Ya baik, jazakallah khair Mas Zaki. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Wih, Oreki. Kalau anak pribadi lebih suka Fukube sih. Ya orangnya lebih aktif dan ini suka sama pola pikirnya yang selalu pengen menandingi Oreki. Tapi dia tahu dia nggak punya kemampuan. Oreki itu analis, Fukube itu database. Iya nggak?